Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam makan opak. Salamnya belum kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke belakang nyari salam. Yang belakang belum jawab salam. Sekali lagi. Sampai 12 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya enak kalau kompak. Berdiri aja ya. Dan yang saya hormati seluruh jajaran keluarga besar Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa seluruh asatid wal ustadzat, Dewan Guru MTS Tarbiyatul Falah yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk selalu mengisi kolbu-kolbu dari setiap siswa dan siswi MTS Tarbiyatul Falah dengan berbagai ilmu, dengan berbagai disiplin ilmu dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan, ditambah-tambah kemuliaan dan tambah-tambah ilmunya. Panjang umurnya, sehat badannya, berkah rezeki. Dan juga keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, termasuk murid-muridnya. Dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa-siswi MTS Tarbiyatul Falah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kalau saya sebutkan satu-satu, udahannya maghrib ini ceramahnya. Ya, si Mimin, si Hija, si Tohir, si Suhaim, si Mahmud, si Samsudin, si Maimunah, si Sarbuah, wah kabeh disebutan hiji-hiji, maghrib manten. Ya. Mudah-mudahan siswa-siswi MTS Tarbiyatul Falah ya selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin atuh cari cingwai kumaha. Dicaangkeun hatena, dicerdaskeun otakna, diberkahkeun rezekina, sing jadi jenderal, sing jadi dokter, sing jadi menteri, menjadi presiden apa tetap. Sing jadi kiai, jadi ustazah, jadi dokter, jadi none, jadi orang yang bermanfaat apa nama? Khairun nas anfa'uhum linnas. Pang alus-alusna jelma, pang bagus-bagusnya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Karena antara sesama muslim itu bersaudara. Ya. Maka kelamun sesama muslim itu bersaudara, jadi kalau ketemu sesama muslim itu harus someah. Tahu nggak someah? Someah iya tak someah ya? Kopeah iya mah ya. Someah itu wajahnya berseri-seri.
tersenyum. Tabassumuka fi akhi wajhika sadaqah. Senyumnya kalian itu kepada saudara kalian adalah sedekah. Jadi lamun kelas 7 kapanggih jeung kelas 7 hiji jeung kelas 7 dua kapanggih senyum ulah baeud-baeudan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan-bosan kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, dari nikmat yang tidak terasa sampai yang terasa, maka sebagai hamba Allah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada paduka alam mulia suri tauladan sempurna, panutan utama yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkan apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Sedikit mengenai turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan 2 kali, 2 tahap. Tahap pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, ditempatkan di Baitul Izzah. Baitul apa? Kayak kuis ya, kayak ayah hadiahan kayak. Nah, hadiahnya dari Pak Kandar. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke Baitul Izzah. Seberapa banyak ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Yaitu seluruhnya 30 juz. Baitul Izzah itu adanya di langit bumi. Anu katujuh. Belah mana teh nyaho Bapak ge? Lamun nyaho marek ulin ka ditu. Bari jeung jauh. Jauhna langit ka langit kos kieu bayangan aya. Gundu nyata gundu. Gundu ditendang di tengah-tengah lapangan Pakansari. Geus pernah ka Pakansari can? Lamun can pernah rek diganti contohna lain Pakansari. Lapangan pasir. Lapangan Pakansari di tengah-tengah eta gundu ditenden. Tah eta ibaratna gundu teh bumi. Lapangan bola Pakansari langit ke-1. Pak gedena kos kitu perbandinganana. Langit kedua, langit ke-1 dengan bumi dileutikeun, siut jadi segede gundu. Ditenden di lapangan Pakansari deui. Ta langit kedua. Hayu we kitu. Bisa dibayangin jauhnya langit ke-7. Ulah ge langit ke-7, langit kahiji ge kos kitu. Jarakna. Perbandingan. Dari Baitul Izzah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengirimkan Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad ke dalam hati sanubarinya, diajarkan oleh malaikat Jibril, karena lamun di dia mah bertahap. Sedikit demi sedikit. Dan yang pertama kali dikirimkan oleh Allah, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, pertama kali itu surat apa? Ada yang tahu? Al-Alaq. Pinter ya belah dia. Apa itu surat Al-Alaq? Coba lelaki belah dia baca surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Cakep. Enggak salah. Tekudu kabeh, seti. Berarti udah ketahuan hafal. Yang sebelah sini hafal enggak? Salah. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Iqra bismi rabbikal. Cakep. Warab alladhi allaman. Ya, salah sakit. Nah, itu adalah surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah dengan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di mana diturunkannya? Di Makkah. Di mana saya? Siapa yang tahu? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Nabi Muhammad ketika masih muda, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, itu kebiasaannya adalah menyepi, menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah tujuannya apa? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Supaya bisa berjalan di muka bumi. Lebih teratur, tertib, cek bahasa Sundana, merenah. Nah, sekarang bulan puasa, maka kita ambil semangat di dalam bulan puasa untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hatinya dibersihkan. Bapak mau simulasikan bahwa Nabi Muhammad itu ketika diberikan wahyu, hatinya dibersihkan. Apa ini? Ini apa? Teh pucuk. Tadinya teh pucuk. Udah dengerin. Ini adalah kotor yang masuk ke dalam tubuh dan jiwa manusia. Ke dalam jiwanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad insya Allah bersih, beliau mah bersih. Ini gambarannya hati kita ya. Jadi kita itu, di dalam jiwa kita itu akan pasti banyak ya namanya kotor. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ambil sendok. Nah, iya mah lain minuman lain. Kahijina keur puasa, mun kadua diinum ya balik ke dia ke IGD langsung minum ieu. Nah, perhatikan supaya paham nih contohnya. Ini hati kita kotor dengan dosa. Dosa ngomongkeun batur wae, dosa sirik ka batur, dosa ngalawan ka kolot, dosa penurut ka guru, dosa bolos, dosa tara sakola, dosa tara salat, puasana diharap penjelma di tukangan mah minum. Maling-maling bari wudu, ngomongna mah halah wudu, pokok bari minum. Eta dosa hungkul eta. Kotor hati kita, kotor jiwa kita. Ya, Nabi Muhammad ketika masih masih anak-anak dibersihkan jiwanya. Dibersihkan. Nah, kalau kita nih datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya momen sekarang bulan Ramadan ini puasa kita imanan wahtisaban. Berpuasalah dengan penuh keikhlasan, keridhaan dan mengharap pahala dari Allah semata.
imanan wa ihtisaban, ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Maka qaddama min dzambik, apa yang sudah terdahulu dosa kita. Nih, hati kita, jiwa kita yang kotor. Lalu datanglah ampunan dari Allah. Siu, masuk. Ya kan? Masuk. Tuh, masuk tuh. Hah. Nah, jadi bersih. Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita jadi bersih. Ya. Udah, terima kasih. Begitu ya. Iqra, kata malaikat Jibril. Lalu kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca Jibril. Ditangkap. Ditangkap, dipeluk. Malaikat Jibril jang-jangnya gede. Ditangkap pakai jang-jangnya gitu. Nabi Muhammad engap. Ya. Sampai 3 kali. Iqra, tidak bisa. Iqra, ditangkap, tidak bisa. Ditangkap. Gitu. Sampai ketiga kali, baru Nabi Muhammad di dalam hatinya, dalam kolbunya, memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Surat Al-Alaq itu. Ya. Ada yang mau bantu Bapak di depan sini? Ini. Orang ganteng sini. Cicing lah di dia. Jamaah. Gitu. Perhatikan ya. Orang yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika berpuasanya akan gagah perkasa. Kuat. Walaupun leles, tapi dia akan semangat. Yang puasanya penuh dengan semangat, maka dia akan kuat. Semangat. Ya. Tuh. Jadi kuat. Seperti tali ini kuat, dia menahan malu. Menahan malu. Menahan beban tuh. Ya. Beda dengan orang yang puasanya lalawora. Coba kamu pegang. Pegang. Ya. Ulah di eta, cekal. Leles. Coba tiup. Beras gitu. Beras. Ya, sok tarik itu tarik. 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 Lepas 1, 2. Lepas kecil tengah nah. 1, 2, 3. Leles kayaknya. Pegang, tampak. Tampak. Cicing, tampak. Kepel. Nah, gitu. Tuh, ya. Semangat ya. Semangat. Ya. Lamun puasana semangat, penuh keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah pas kieu. Nah, lila-lila leles temannya. Oke, terima kasih. Tadi kita alhamdulillah sudah baca Al-Quran bersama-sama. Ya, jangan sampai putus. Jangan sampai terlewat selama bulan Ramadan, kalau bisa setiap hari tanpa terlewat full baca Al-Quran. Maka kalau kita senang baca Al-Quran, oleh surga kita dirindukan. Ya. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah yang menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Tidak apa tadi tuh yang tadi ya. Lisannya tidak moyokan batur, tidak ngagibah batur, tidak menghina batur, tidak mencaci orang lain. Ya, tapi lisannya dijaga, selalu berzikir kepada Allah, dan ucapan yang keluarnya selalu yang baik-baik saja. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini kita lagi puasa nih. Lalu menjelang maghrib ada yang ngasih buat bukber. Ngasih makanan, takjil misalnya. Nah, yang ngasih takjil itu dapat pahala orang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa.
yang dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah orang yang berpuasa. Fardu jangan ditinggalkan. Salat sunnah diperbanyak. Lalu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya, itu kan diurang mah babari dengekan ya dengekan. Pemuda dengekan. Mamang santri dengekan. Kan diurang mah asana babari teh ayeuna aya budak mah raya. Nyebut anjing. Ya, benar tak? Babari tak tidak. Jangan dibiasakan awewe osok. Lain laki doang lain. Awewe osok. Ngan kada jarang doang awewe mah. Ya dengarkan ya. Ketika kita nanti dijemput anjal kita, maka yang akan terucap di lisan kita itu kebiasaan kita sehari-hari. Lamun ayeuna nyebut anjing. Jadi kebiasaan. Engke maneh di soledad dicak-cangkang cau anjing. Nagalan karena batu anjing nyeri. Datang malaikat Israel anjing Israel. Dicabut ke malaikat Israel nyawana anjing nyeri anjing. Tapi kalau pas anjing. Neraka itu. Biasakan astagfirullah. La ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Ketika kita jalan, astagfirullahaladzim. Diseledak, innalillah. Mau gelis, masya. Nampak. Ya, betul. Tak gitu. Jadi nanti ketika malaikat Israel datang, menjemput kita, udah waktunya untuk pulang ke rahmatullah. Maka lisan kita terbiasa. Gitu waktu. Ya. Begitu ya. Karena Bapak sudah 2 jam ngomong. Ya. Dan kameramen juga udah cangkelen. Jadi kayaknya cukup aja ya. Udah gitu ya. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama perbaiki diri kita, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak terkontrol, lisan kita harus dijaga. Kemudian kita juga mau bersedekah, berbagi kepada orang, terutama yang sama-sama puasa nih, ya. Dan jangan sampai puasa kita kalah oleh hawa nafsu kita, ya. Masih puasa, udah ada yang bocor belum? Ya. Percaya. Kecuali perempuan nih, ada yang haid pasti ya. Nah, yang haid nanti harus diganti setelah Lebaran. Begitu ya. Dicukupkan demikian, segitu saja dulu. Ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu pada acara dan gelombang yang berbeda. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.